Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Bahar bin Ali bin Smith mengajak kepada seluruh jamaah umat Islam, khususnya masyarakat Sumur, Pandeglang, Banten, untuk menghadiri acara Maulid Akbar di Masjid At-Taqwa pada hari Minggu 24 September malam Senin pada Isya. Insya Allah saya menghadiri acara tersebut. Saya telah sampai di lokasi, maka saya mengajak kepada seluruh saudara-saudara untuk menghadiri acara tersebut. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan biqudubikum ya Habibana Habib Ahad Sariri. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat selalu, istiqamah, amin. Masyarakat Sumur kembali menjadi masyarakat yang madani. Oleh karena itu, wahai para umat muslimin, di hari ini, di malam ini, kita alhamdulillah kedatangan daripada cucu baginda Nabi yang dimana kita mencintainya dari hati yang paling dalam. Maka dengan itu tolong setelah mobil lewat panggung, duduk dengan rapi, duduk dengan sakin, duduk dengan istiqomah, jangan pernah bersuara. Insya Allah beliau akan menyampaikan. Duduk mohon, duduk mohon, tidak boleh masing-masing. Coba perempuan juga di ini ya. Jangan digabung ya. Coba kira-kira siap tertib. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Satu, dua, tiga, nggak ada suara. Silakan mau geser-geser tapi nggak ada suara. Oke, sip. Mangga Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sultanuh al-wadih al-burhanuh al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Muhammadil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap para alim ulama, segenap para habaib, para kiai, para asatid, para sesepuh, para ajenan, para tokoh masyarakat, segenap aparat pemerintah, wabil khusus segenap pengurus Masjid Jami' At-Taqwa yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap panitia peringatan tablik akbar Maulid Nabi besar Muhammad, wabil khusus yang saya cintai, yang saya muliakan,
kepada segenap hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad, masyarakat Desa Kertajaya, Sumur yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha besar dari segala sesuatu yang besar. Yang besar selain Allah kecil, saudara-saudara. Dialah Allah yang maha perkasa, yang maha kuat. Yang perkasa selain Allah, yang kuat selain Allah lemah. Dialah Allah yang maha kaya, yang kaya selain Allah miskin. Dialah Allah yang maha melihat, yang maha melihat, yang melihat selain Allah buta terhadap warna-warna yang jauh, buta terhadap warna-warna yang tersembunyi. Dialah Allah yang maha mendengar, yang mendengar selain Allah tuli terhadap suara-suara yang jauh dan suara-suara yang dekat akan menulikannya. Dialah Allah yang maha berilmu, yang berilmu selain Allah adalah pencari ilmu. Dialah Allah yang maha tahu, yang tahu selain Allah adalah pencari pengetahuan. Dialah Allah yang maha hidup, yang hidup selain Allah pasti akan mati. Yang ada selain Allah pasti akan tiada. Yang wujud selain Allah pasti akan musnah, pasti akan binasa. Dialah Allah yang dimana kedekatannya dengan hambanya tidak akan membuat hamba itu setara dengannya, dan jauhnya dari hambanya tidak akan menjadikan dinding penghalang yang menghalangi antara dirinya dengan hambanya. Dialah Allah yang dimana pada malam hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian semua yang duduk di majelis, Allah berikan rahmat, Allah berikan berkat, Allah berikan hidayah, Allah berikan maghfirat, Allah berikan pengampunan, Allah berikan kasih sayang. Karena duduknya kalian di ini majelis mendapatkan keberkahan, mendapatkan kemuliaan, mendapatkan keutamaan, mendapatkan keagungan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita duduk pada malam hari yang mulia ini di majelis ilmu yang penuh dengan keberkahan ini. Ingatlah, ketahuilah wahai saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, majelis-majelis ilmu, perkumpulan-perkumpulan seperti pada malam hari ini, inilah warisan Nabi Muhammad SAW. Jikalau kalian ingin tahu seperti apa dulu perkumpulan Nabi Muhammad, seperti apa duduknya Nabi Muhammad bersama para sahabat, maka lihatlah pada malam hari ini kita berkumpul di majelis ilmu ini, di majelis salawat ini, di majelis zikir ini. Seperti inilah dulu perkumpulan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ini warisannya Nabi, ini perkumpulannya Nabi. Nabi Muhammad tidak mewariskan uang, dinar, dirham, intan, emas, permata, berlian, harta, tahta, kekuasaan. Bukan itu warisan Nabi Muhammad. Warisannya Nabi ilmu, amal, wara, khauf, ikhlas, sabar, takwa, zuhud, ibadah, qanaah. Majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, majelis-majelis salawat, para ulama, para ustadz, para kiai, para habaib, mereka adalah pewaris keilmuan Nabi, penerus perjuangan Nabi, penyambung lidah Nabi, pemegang tongkat estafet perjuangan Nabi Muhammad. Ini adalah warisan Nabi Muhammad. Abu Hurairah radhiyallahu an, satu waktu Abu Hurairah pergi ke pasar. Ketika Abu Hurairah pergi ke pasar, Abu Hurairah berkata, wahai orang-orang pasar, di masjid sedang dibagi-bagikan warisannya Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang berdagang menutup dagangannya, yang punya toko menutup tokonya, yang berdagang berhenti berdagang, yang bekerja berhenti bekerja. Sama-sama mereka pergi ke masjid untuk mengambil, untuk menerima warisan Nabi Muhammad. Ketika mereka sampai ke masjid, mereka berkata, wahai Abu Hurairah, mana
katamu sedang dibagi-bagikan warisan Nabi Muhammad, tetapi kami tidak melihat dibagikan hartanya Nabi, harta benda Nabi, pakaian peninggalan Nabi, atau harta benda milik Nabi Muhammad yang ditinggalkan. Yang ada cuma orang-orang yang menuntut ilmunya Allah, orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Abu Hurairah? Majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, itulah bagian daripada warisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, segala sesuatu apapun yang berhubungan dengan Nabi, segala sesuatu apapun yang berkaitan dengan Nabi, maka sesuatu itu akan menjadi mulia. Saudara-saudara, jangan kalian pikir Nabi Muhammad butuh untuk kalian muliakan. Jangan kalian pikir Nabi Muhammad butuh untuk kalian puji. Jangan kalian pikir Nabi Muhammad butuh dengan sholawat kalian. Tidak, kita yang butuh memuliakan Nabi Muhammad. Kita yang butuh mengagungkan Nabi Muhammad. Kita yang butuh memuji Nabi Muhammad. Kita yang butuh bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Kalian memuliakan Nabi tidak akan menambahkan kemuliaannya Nabi. Kalian mengagungkan Nabi tidak akan menambahkan keagungan Nabi. Kalian memuji Nabi tidak akan menambahkan terpujinya Nabi Muhammad. Karena kemuliaan Nabi, keagungan Nabi, walaupun lautan jadi tinta, pohon jadi pena, dipakai untuk menggambarkan, melukiskan kemuliaan Nabi Muhammad. Laut jadi tinta, pohon-pohon jadi pena, tidak akan sanggup melukiskan kemuliaan daripada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi saudara-saudara, tidak pernahkah kalian melihat kulit yang tidak berharga, kulit yang tidak bernilai, kulit tersebut dicium oleh mulut-mulut ketika kulit itu menjadi sampul daripada ayat suci Al-Quran. Saudara-saudara, kulit tidak ada harganya, kulit tidak ada nilainya. Akan tetapi apabila kulit itu menjadi sampul ayat suci Al-Quran, menyentuhnya, memegangnya harus punya wudhu, harus ditaruh di tempat yang tinggi, harus punya akhlak, punya adab dalam menyentuhnya, dalam membawanya. Andaikan kulit itu menjadi dompet atau menjadi casing HP atau menjadi apapun selain daripada Al-Quran, menyentuhnya nggak harus punya wudhu, mau taruh di tempat sampah juga nggak apa-apa. Akan tetapi karena kulit itu menjadi sampul ayat suci Al-Quran, seketika itu kulit itu menjadi mulia, menyentuhnya harus punya wudhu. Kenapa kulit itu menjadi mulia? Kulit itu menjadi mulia karena bercampur dengan sesuatu yang mulia, yaitu Al-Quran. Nah, saudara-saudara, kita, saya dan kalian, kita adalah kulitnya. Kita kulit, Al-Qurannya adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita menjadi mulia karena memuliakan Nabi Muhammad. Kita menjadi agung karena mengagungkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, pada malam hari yang mulia ini, saya dan kalian, kita duduk di sini bergembira dengan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad. Kita duduk di sini berbahagia. Kita duduk di sini bersukacita dengan maulidnya Nabi, dengan kelahirannya Nabi. Siapa yang memerintahkan kita untuk bergembira, untuk berbahagia, untuk bersukacita dengan lahirnya Nabi? Yang memerintahkan bukan ustadz, bukan kiai, bukan habaib, bukan ulama, bukan aimatul arba, bukan para salafun saleh, bukan para salaf, bukan tabi'in tabi'in, bukan para tabi'in, bukan sahabat, bukan Nabi Muhammad, bukan juga malaikat. Tetapi yang memerintahkan kita berbahagia dengan maulidnya Nabi, dengan lahirnya Nabi, yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul bifadlillah wa birahmati fabidzalika falyafrahu. Kata Allah, katakanlah olehmu wahai Muhammad, dengan karunia Allah, dengan anugerah Allah, dan dengan rahmatnya Allah, maka dengan anugerah dan rahmat tersebut falyafrahu, hendaklah mereka bergembira. Apa karunia Allah? Apa anugerah Allah? Apa rahmat Allah? Dalam kitab-kitab tafsir, para ulama mengatakan, dalam kitab tafsir Jami'ul Bayan, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, dalam kitab tafsir Ma'alimut Tanzil, Al-Imam Baghawi, dalam kitab tafsir Ad-Durrul Mansur, Tafsir bil Ma'thur, Al-Imam As-Suyuti, dalam kitab tafsir Madarikut Tanzil, Al-Imam An-Nasafi, dalam kitab tafsir Anwarut Tanzil, Al-Imam Baydawi, dalam kitab tafsir Kabir, Al-Imam Ar-Razi,
dalam tafsir Jalalain Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan diteruskan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, dikatakan anugerah Allah, karunia Allah. Ada Islam, ada yang mengatakan iman, ada yang mengatakan Al-Quran, ada yang mengatakan ilmu, ada yang mengatakan akal. Sedangkan rahmat Allah sebagaimana dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali engkau adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Maka kata Allah, dengan adanya iman, Islam, ilmu, Al-Quran, akal sebagai karunia Allah, dan dengan adanya Nabi Muhammad sebagai rahmat Allah yang paling besar, rahmat Allah yang paling agung, rahmat Allah yang paling luas, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, jikalau kalian bertanya, banyak para ustadz-ustadz, kiai-kiai, habib-habib di panggung-panggung dakwah, di panggung-panggung ceramah, mereka berkata segala puji dan syukur kehadirat Allah atas nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman, yaitu nikmat Islam. Tapi kalau kalian bertanya kepada saya, apa nikmat Allah yang paling besar, apa nikmat Allah yang paling agung? Nikmat Allah yang paling besar bukan iman, bukan Islam, tapi nikmat Allah yang paling besar adalah baginda Nabi besar Muhammad. Sebab kalau bukan karena Nabi Muhammad, tidak akan pernah ada iman, tidak akan pernah ada Islam, tidak akan ada ilmu, tidak akan ada Al-Quran, tidak akan ada itu semua kalau bukan karena diawali dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan adanya Nabi Muhammad sebagai rahmat Allah yang paling besar, anugerah Allah yang paling besar, nikmat Allah yang paling besar, hendaklah saya, kita semua bergembira, berbahagia dan bersyukur kepada Allah. Nah, duduknya kita pada malam hari ini dalam perayaan Maulid ini sebagai bentuk, sebagai bukti kegembiraan kita, kebahagiaan kita dengan lahirnya Nabi Muhammad. Jikalau hari raya Idul Fitri engkau berbahagia, jikalau hari raya Idul Adha engkau berbahagia, maka hari raya yang sesungguhnya bagi kita adalah Maulid Nabi Muhammad, adalah lahirnya baginda Nabi besar Muhammad. Sebab kalau bukan karena maulidnya Nabi, kalau bukan karena lahirnya Nabi, tidak akan ada hari-hari besar dalam Islam, tidak akan ada Idul Fitri, tidak akan ada Idul Adha, tidak akan ada puasa, tidak akan ada Ramadan, tidak akan ada hari-hari yang mulia dalam Islam, tidak akan ada peristiwa-peristiwa bersejarah dalam Islam kalau bukan itu semua diawali daripada hari lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad berdakwah, berkorban, berjuang pagi, siang, sore, malam agar iman sampai kepada kita, agar Islam sampai, agar takwa sampai, agar ilmu sampai, agar sholat sampai. Tetapi setelah itu semua sampai berkat perjuangan Nabi, berkat pengorbanan Nabi, malah kita sia-siakan, malah kita campakkan. Saudara-saudara, kita jauh dari Islam, jauh dari iman, jauh dari syariat, jauh dari sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Kita disibukkan dengan urusan dunia, kita disibuk dengan urusan harta, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan. Pagi, siang, sore, malam umat Nabi Muhammad sibuk cari uang, sibuk cari dunia, lupa kepada Allah, lupa kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sibuk menjadikan orang-orang kafir, menjadikan musuh-musuh Nabi Muhammad sebagai teladan kita, pedoman kita, sebagai gaya hidup kita. Kita mengikuti pakaian-pakaian musuh-musuh bagian Nabi besar Muhammad dan meninggalkan pakaian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita terlalu sibuk dengan urusan dunia. Saudara-saudara, tuba liman kana targud dunya qabla an taratta wa bana qabrahu qabla an yadkhula wa arda rabbahu qabla an yalqah. Sungguh beruntung, sungguh berbahagia orang-orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia yang meninggalkannya. Apa maksudnya meninggalkan dunia, saudara-saudara? Tinggalkan perkara-perkara yang memutuskan hubunganmu dengan Allah, tinggalkan perkara-perkara yang menjauhkan hubunganmu dengan Allah. Jikalau harta menjadi sebab engkau jauh dari Allah, tinggalkan harta tersebut. Jikalau pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan menjadi sebab engkau jauh dari Allah, tinggalkan pangkat, jabatan, tahta dan kekuasaan tersebut. Tinggalkan segala macam perkara-perkara yang membuat engkau jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
tinggalkan dunia. Apa itu dunia? Ad-dunya syai'un la yusilu bil akhirah. Dunia adalah sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan akhirat. Mencari dunia untuk dunia itu dunia, mencari dunia untuk akhirat itu adalah akhirat. Saudara-saudara, ketahuilah, dunia semakin engkau kejar, itu dunia akan semakin lari. Dunia nggak bakal engkau dapatkan sampai mati. Engkau cari dunia, nggak bakal engkau dapat itu dunia. Dunia itu kayak bayangan, saudara. Bikin hidup mereka sempit, bikin hidup mereka hancur, bikin hidup mereka berantakan. Budak-budak dunia, pelayan-pelayan dunia, mungkin dari mata kita melihat hidup mereka mewah. Kalian punya mata melihat hidup mereka mewah, rumah mereka tingkat, perabotan-perabotannya mahal, mobil-mobilnya banyak, suami yang ganteng, istri yang cantik, anak-anak yang pintar dalam urusan dunia. Menurut pandangan matamu mereka bahagia, mereka sukses, mereka jaya. Akan tetapi sesungguhnya mereka para budak-budak dunia, mereka pelayan-pelayan dunia, hidup mereka susah, hidup mereka menderita, hidup mereka hancur, saudara-saudara. Tenggelam dengan lautan keringatnya sendiri, atau dia akan dinaungi dengan payung Allah, cahaya Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau tidak tahu bagaimana keadaan itu orang kelak di akhirat, maka jangan pernah engkau tertipu dengan kejayaan dan kemakmuran orang lain. Tinggalkan dunia. Sebelum apa? Sebelum dunia yang meninggalkanmu. Apa maksudnya dunia meninggalkanmu? Harus tua. Syarat mati tidak harus sakit. Berapa banyak orang-orang di tengah kalian, mereka masih muda, belum tua, tapi mereka mati. Berapa banyak orang-orang di tengah kalian, mereka nggak sakit, mereka sehat, tapi mereka mati. Tidak cukupkah itu menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya kematian itu datang tanpa pemberitahuan? Kematian datang tanpa pemberitahuan. Maka beribadahlah engkau, taatlah engkau, patuhlah engkau, seakan-akan engkau akan mati besok. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beribadahlah engkau seakan-akan engkau akan mati besok. Jangan engkau tulul umur, jangan engkau panjang angan-anganmu, jangan engkau terlalu banyak panjang harapanmu, panjang angan-anganmu. Beribadahlah engkau seakan-akan engkau akan mati besok. Saudara-saudara, waktu yang telah berlalu bukan milik kita, waktu yang akan datang itu juga bukan milik kita. Maka jangan pernah menunda-nunda di dalam berbuat baik, dalam berbuat taat dan patuh kepada Allah. Mau sholat entar aja besok, mau zakat entar aja besok, mau haji entar aja tahun depan, mau berbuat baik entar aja besok, mau pakai jilbab entar aja besok, mau taubat entar aja besok. Sekarang maksiat aja dulu, sekarang mabok aja dulu, sekarang buka jilbab aja dulu, sekarang buka aurat aja dulu, sekarang lupa aja dulu kepada Allah, sekarang lalai aja dulu, sekarang maksiat aja dulu, besok baru tobat, besok baru taat, besok baru kembali kepada Allah. Besok dan besok bukan waktu milik kalian, sekarang adalah waktu milik kalian. Kullu nafasin min anfasik kal jauhar la tugawwim bil ghimar. Setiap nafas yang keluar dari dirimu itu, setiap hembusan nafas itu adalah permata yang tidak ada nilainya, permata yang tidak ada harganya. Saudara-saudara, di dunia apapun yang bisa kamu dapatkan, uang sebanyak apapun, istri yang cantik, suami yang ganteng, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan banyak di mana-mana, tetapi waktu tidak bisa engkau dapatkan. Nggak ada yang jual waktu, nggak ada yang jual umur. Bapak ibumu bisa memberikan segala-galanya kepadamu, tapi bapak ibumu tidak bisa memberikan umurnya kepadamu. Suami nggak bisa memberikan umur kepada istri, istri nggak bisa memberikan umur kepada suami. Maka umur yang tersisa, umur yang masih ada, manfaatkan mumpung engkau belum mati. Engkau yang sehat mumpung engkau belum sakit, engkau yang kaya mumpung engkau belum miskin, engkau yang punya waktu luang sebelum datang kau punya masa sibuk, sebelum engkau kehilangan yang lain, manfaatkan itu semua untuk berbuat taat kepada Allah, patuh kepada Allah sebelum datang yang namanya kematian. Tinggalkan dunia sebelum dunia yang meninggalkanmu. Wabana gabrahu gabla an yadkhulah. Orang-orang yang beruntung, orang-orang yang membangun kubur sebelum mereka masuk ke dalam kubur tersebut. Maksudnya membangun kubur bukan berarti menggali kubur, bukan, tetapi menyiapkan bekal-bekal untuk kita bawa ke dalam kubur. Saudara-saudara, dalam kubur kita sendiri, nggak ada kekasih menemani kita dalam kubur, nggak ada orang tua menemani anak,
nggak ada anak menemani orang tua, nggak ada suami menemani istri, nggak ada istri menemani suami. Dalam kubur kita kesunyian, kesepian, nggak ada teman, nggak ada kawan, nggak ada kekasih, nggak ada sahabat. Teman kita, kawan kita, kekasih kita, sahabat kita adalah amal-amal yang kita lakukan ketika kita masih hidup. Dunia tempat menanam, kubur rumah pertama akhirat. Kubur, al-kubru awwalu manzilatil akhirah. Kubur adalah rumah pertama akhirat. Kubur tempat kita memanen pertama apa-apa yang kita tanam ketika kita hidup di dunia. Kalau di dunia menanam sesuatu yang baik, di akhirat kita pun akan memanen sesuatu yang baik. Tapi kalau di dunia menanam sesuatu yang buruk, maka di akhirat kita pun akan memanen sesuatu yang buruk. Maka tinggalkan perkara-perkara yang memutuskan hubunganmu dengan Allah, menjauhkan hubunganmu dengan Allah, dekatkan dirimu kepada Allah. Jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari orang-orang soleh, jangan jauh dari para ustadz, jangan jauh dari para kiai, jangan jauh dari para habaib. Almar'u ma'aman ahab. Rasulullah bersabda, seseorang kelak di akhirat akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk dalam kaum tersebut. Jikalau engkau mencintai para ulama, mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah, mencintai orang-orang yang mencintai Allah, maka di akhirat engkau pun akan dikumpulkan bersama Rasulullah SAW. Wal fajirin wal fasikin, wal kadhibin, wal surah sultanil jairin, wal umara'il zalimin, fa innaka khairun nasirin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir kita doakan kepada aparat kepolisian, aparat TNI yang menjaga acara pada malam hari ini sehingga aman, terkendali. Mudah-mudahan Allah jadikan polisi dan TNI yang taat dan patuh kepada Allah. Polisi dan TNI yang selalu melayani rakyat, melindungi rakyat dan mengayomi masyarakat. Amin amin ya rabbal alamin. Kita doakan juga kepada seluruh panitia yang telah bersungguh-sungguh, yang telah mati-matian sehingga bisa terlaksana ini acara. Mudah-mudahan semua panitia Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani dan ruhaninya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita semua yang hadir pada malam hari ini tidak pulang dari tempat kecuali Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita. Saya doakan putra putri, ibu-ibu, bapak semua jadi putra putri yang soleh dan soleha.